Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan guru kita bersama Kiai Haji Muslim Alif, segenap pimpinan dan pengurus, segenap rasatid dan jamaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita masih dapat melanjutkan aktivitas rutin kita di majelis ini. Tidak ada lain tujuan kita berkumpul kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasul pujaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk sempurna. Manusia adalah makhluk yang paling baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia makhluk yang paling baik dan paling sempurna, maka manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Meskipun bumi bukan tempat manusia, tetapi manusia kemudian dijadikan khalifah di bumi. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu disediakan untuk manusia. Maka kata Al-Quran, makhluk ini ada dua macam. Ada yang namanya makhluk ijad. Makhluk ijad adalah makhluk yang memang diutus oleh Allah di dunia ini. Tidak ada lain tujuannya adalah untuk mengemban amanah dari Allah. Ada makhluk yang diciptakan Allah itu sebagai fasilitas atau pelengkap yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah yang dikenal dengan istilah imdad. Jadi manusia, kita harus bersyukur, hadirin jemaah sekalian, diciptakan sebagai makhluk ijad oleh Allah. Kita terlahir sebagai manusia dan terlahir sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah bagaimana jadinya ketika kita ditakdir bukan sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk imdad yang diciptakan Allah. Entah kita terlahir sebagai binatang, sebagai sapi, sebagai kambing ataupun ayam, tentu kita tidak mungkin berada di majelis seperti ini. Maka kita dicipta oleh Allah, ditakdir menjadi makhluk ijad, makhluk yang sempurna, yang mulia. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia ketika diciptakan Allah di muka bumi ini, tidak mungkin ada manusia yang tidak ingin bahagia dan beruntung. Setiap manusia ketika ditanya, apa tujuan kamu diciptakan Allah hidup di muka bumi ini? Apa yang kau inginkan? Pasti semua menjawab, ingin hidup di dunia bahagia dan untung, di akhirat juga bahagia dan menjadi orang yang beruntung. Tetapi meskipun demikian, tentu tidak semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meskipun terlahir berada di muka bumi ini, semuanya beruntung nasibnya. Ada manusia yang memang beruntung ketika dia hidup di dunianya, dia selalu sehat,
selalu bahagia dengan keluarganya, segala kebutuhannya dicukupkan oleh Allah. Tetapi karena terlena dengan kebahagiaan yang diberikan Allah, kemudian dia lupa bahwa ada tempat yang abadi setelah dunia, yaitu di akhirat. Maka di dunianya ia untung, tapi ketika di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Yang kedua, ada manusia mungkin ketika di dunia nasibnya tidak begitu baik, hidup di dunianya pas-pasan, kehidupannya, ekonominya sengsara. Tapi meskipun demikian, tidak kemudian kemiskinannya membuat ia lupa kepada Allah. Dia tetap melaksanakan ibadah, sabar, dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, hingga akhirnya di dunia kurang bahagia, tapi ketika menghadap Allah di akhirat, dia menjadi orang yang bahagia dan yang untung. Ada yang ketiga, yang paling celaka manusia, ketika di dunianya dia hidup sengsara, tetapi ketika mati dia juga masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak kita harapkan para jemaah sekalian. Maka kita berkumpul termasuk malam ini tidak ada tujuannya adalah kecuali kita ingin masuk golongan yang pertama. Di dunia kita dibahagiakan, diberi keuntungan oleh Allah, hidupnya beruntung, dan ketika mati menghadap Allah kita menjadi orang yang bahagia dan beruntung karena kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang kita manusia, di dalam Al-Qur'an Allah menjadikan kalimat manusia itu menjadi 5. Ada 5 kalimat di dalam Al-Quran yang kalimatnya berbeda, tetapi secara makna itu diartikan sebagai manusia. Yang pertama, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya manusia itu disebut dengan istilah An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa An-Nas manusia, yang dimaksud adalah tujuannya bahwa manusia itu mempunyai sifat sosial. Sifat sosial artinya manusia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh teman, dia butuh tetangga, dia butuh relasi, dia butuh orang lain. Tidak ada manusia yang terlahir di bumi ini yang bisa dia sendirian. Bukankah kita ketika terlahir tak mungkin kita bisa hidup di dunia tanpa ada yang membantu? Maka kita hidup sosial, dan hidup sosial yang dimaksud ini berlaku untuk semua golongan, berlaku untuk semua suku, berlaku untuk semua agama. Yang penting Anda manusia, maka Anda harus mempunyai sifat sosial, sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Artinya nenek moyang kita itu sama. Kita punya nenek moyang bernama Adam dan Hawa. Terlepas ketika hari ini, saat ini, mungkin suku kita beda, mungkin agama kita beda, mungkin negara kita beda, mungkin budaya kita beda, tapi ingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Tidak mungkin kita hanya bergaul dengan satu golongan saja, dengan satu suku saja, dengan satu bangsa saja. Karena kita makhluk sosial, kita saling membutuhkan dan saling membantu terhadap sesama. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah mengistilahkan kita dengan al-insan, manusia. Ini berarti maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan kita dengan al-insan, itu manusia. Ini memerintahkan Allah kepada kita, menjelaskan Allah kepada kita bahwa manusia diciptakan di dunia ini tujuannya adalah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya kita punya tugas. Diciptakan Allah di muka bumi tidak sekedar Anda diciptakan, tapi punya tugas dari Allah. Tugasnya apa? Bahwa manusia itu akan rugi meskipun diciptakan secara sempurna oleh Allah, ketika dia tidak beriman kepada Allah, ketika dia tidak beramilus shalihat, tidak melakukan kebaikan-kebaikan ketika hidup di dunia, dan tidak watawassaw bil haq, dia tidak berwasiat kepada kebenaran dan tidak juga berwasiat kepada kesabaran. Artinya tugas tugas setiap manusia ketika Anda diciptakan Allah, maka Anda punya tugas amar ma'ruf nahi munkar kepada sesamanya, kepada orang-orang yang telah diwajibkan oleh Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quran Allah mengistilahkan manusia dengan al-bashar. Al-bashar itu artinya manusia di dalam Al-Quran. Kenapa Allah yang ketiga ini mengistilahkan manusia dengan istilah al-bashar? Ini menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang punya nafsu, makhluk yang bersifat biologis. Maka manusia itu perlu rumah, manusia perlu makan, manusia perlu minum, manusia perlu seks. Itulah kenapa di dalam Al-Quran yang ketiga Allah mengistilahkan manusia dengan al-bashar. Artinya manusia tidak mungkin bisa hidup di muka bumi ini tanpa makan, tanpa minum, tanpa seks, tanpa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Maka manusia ketika dilahirkan di dunia, dia wajib berusaha. Tidak mungkin rezeki itu akan datang begitu saja, meskipun ada sekelompok orang khusus yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanpa dengan jalan usaha. Sebagaimana sebuah kisah di dalam kitab dijelaskan bagaimana Imam Syafi'i yang berdebat dengan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, guru, sesungguhnya manusia itu tidak mungkin bisa dapat rezeki tanpa usaha. Dijawab oleh gurunya Imam Malik, pendapatmu itu bisa benar bisa salah, kata Imam Malik. Tetapi aku justru berpendapat berbeda. Menurutku rezeki itu telah ditentukan Allah. Rezeki itu akan datang tanpa dicari sekalipun. Dalam rangka untuk mempertahankan setiap argumen yang dimiliki baik oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i pergi meninggalkan gurunya untuk membuktikan bahwa pendapatnya itu yang lebih benar. Akhirnya Imam Syafi'i datang pada orang yang berkebun korma. Dia membantu memanen korma-korma itu. Setelah panen selesai, kemudian Imam Syafi'i diberi upah sekeranjang korma. Dengan sekeranjang korma itulah kemudian ia datang kepada gurunya dan menyatakan kepada gurunya bahwa pendapatnya itu yang lebih benar. Guru, menurutku adalah pendapatku yang paling benar. Buktinya ini, aku tidak mungkin dapat sekeranjang korma ini dan bisa makan korma ini tanpa aku tadi datang ke tukang kebun membantu untuk memanen kormanya. Karena aku ikut memanen kormanya, kemudian aku diberi upah dengan sekeranjang korma ini, dan ini bisa kumakan. Maka orang mendapatkan rezeki itu harus dengan berusaha. Mendapat jawaban itu dari Imam Syafi'i, sang guru Imam Malik tersenyum, kemudian mengambil korma yang dibawa Imam Syafi'i kemudian dimakan. Pendapat kamu itu tidak salah, Imam Syafi'i. Tapi pendapatku juga tidak salah. Pendapatku juga benar. Buktinya apa? Aku tanpa harus mengambil upah memanen korma, aku juga bisa makan korma ini. Buktinya, engkau bawakan aku ke sini, sedangkan aku tak bergerak di tempatku. Maka ada orang yang dapat rezeki itu dengan usaha, ada manusia dapat rezeki itu rezekinya yang datang terhadapnya. Tinggal kita maunya Anda, kita ini masuk di golongan yang mana. Jadi kalau sampean masuk golongan yang menurut Imam Malik tanpa alaqah, tanpa kerja kemudian duit datang, tanpa kerja beras datang, tanpa kerja apa yang diinginkan datang, alaqah Pak. Neng poin. Tapi kalau merasa Anda bukan makom di situ,
maka Anda harus ikut pahamnya Imam Syafi'i. Kalau ingin makan kerja, kalau ingin punya kenikmatan kekayaan yang banyak, maka Anda harus berusaha. Tak mungkin Anda berpangku tangan. Maka itu yang ketiga, manusia itu butuh dengan makan, minum dan sejenisnya. Yang keempat, di dalam Al-Quran manusia itu diistilahkan dengan al-ins. Ins artinya manusia. Kalau lafaz al-ins di dalam Al-Quran pasti digandeng dengan al-jin. Minal ins wal jin. Itu di Al-Quran pasti antara ins dan al-jin itu pasti satu kalimatnya. Artinya manusia dan jin. Manusia itu menjelaskan ketika al-ins berarti manusia itu alam fisika. Alam fisika artinya alam nyata. Kita ini makhluk kasar, kelihatan. Sedangkan al-jin itu alam metafisika namanya. Alam metafisika itu namanya alam gaib, tidak kelihatan. Maka manusia, ketika Anda manusia yang beriman kepada Allah, maka Anda akan yakin bahwa ada makhluk itu yang nyata, ada makhluk itu yang gaib. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada yang gaib, maka dia keislamannya, keimanannya tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia nyata, kita ada bisa kelihatan. Ada saatnya kita pergi ke masjid, sholat Jumat, ada berjemaah 5 waktu, ada kadang ke majelis taklim, ada kadang di pasar berusaha untuk anak istrinya. Kita ini adalah makhluk al-ins. Kita manusia kasar, manusia yang kelihatan. Ini kalau ada manusia di pasar tak pernah kelihatan, di masjid tak pernah sholat Jumat, di majelis ini tak pernah datang, setiap kegiatan sosial yang ada di masyarakatnya tak pernah kelihatan, berarti itu bukan al-ins kata Al-Quran, tapi al-jin. Berarti makhluk gaib. Dia tak tahu mana ketela. Makanya ini dah perlunya kita bersama, berkumpul seperti ini, bermajlis seperti ini, karena kita adalah al-ins, kita adalah manusia yang kelihatan. Yang terakhir, yang kelima, istilah di dalam Al-Quran kita disebut dengan Bani Adam, anak cucu Adam, bukan Bani Kildin. Ada sependapat orientalis mengatakan manusia itu dicipta awalnya itu dari kerak gula, setoro. Jadi kita ini anak cucu Adam, nenek moyang kita, datuk kita Adam, nenek kita kemudian menyebar keturunannya, menjadilah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka ada suku semuanya, termasuk orang Yahudi itu juga keturunan Nabi, orang Nasrani juga keturunan Nabi. Tinggal proses yang berjalan itu ketika dewasa, apakah dia menjadi orang yang beriman kepada Allah atau justru menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai manusia dituntut oleh Al-Quran, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi manusia yang sempurna. Di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku menciptakan manusia itu sebaik-baik membentuk. Maka orang yang beruntung, yang bahagia, orang yang paling sempurna adalah ketika di dunianya dia beruntung bahagia, di akhiratnya juga beruntung dan bahagia, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ini, amin ya rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.